Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Utami Mulyadi, kelas 11 MIPA 7, nomor presensi 28. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai sistematika karya ilmiah. Jadi, sistematika penulisan karya ilmiah itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada judul, lalu dilanjutkan dengan abstrak, ada lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu dilanjutkan dengan bab 2 kajian teoritis dan metodologi penulisan yang terdiri dari kajian teoritis, kerangka berpikir, serta metodologi penulisan. Dilanjutkan dengan bab 3 pembahasan yang terdiri dari deskripsi kasus dan analisis kasus. Dan yang terakhir bab 4 kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Lalu ada daftar pustaka serta lampiran-lampiran. Hasil analisis yang pertama, judul. Judul sebuah karya ilmiah itu harus bersifat ringkas, komunikatif, dan juga afirmatif. Artinya, dalam menulis judul, kita usahakan membuat judul tersebut sesingkat-singkatnya tetapi dapat menyampaikan inti dari permasalahan atau penelitian yang dilakukan. Lalu yang kedua ada abstrak. Abstrak berisi uraian singkat namun lengkap dimulai dari judul, permasalahan, hingga hasil temuan. Abstrak ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan. Lalu dilanjutkan dengan lembar persetujuan. Lembar persetujuan atau lembar pengesahan merupakan lembar yang berisi pernyataan atau persetujuan dari pihak terkait mengenai sah atau tidaknya karya tulis ilmiah yang dibuat. Lalu ada kata pengantar. Kata pengantar adalah kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas sebagai pendahuluan dalam suatu karya tulis. Biasanya, kata pengantar ini berisi rasa syukur atau terima kasih penulis kepada pihak yang telah membantunya dalam menyusun karya ilmiah tersebut. Lalu ada daftar isi. Daftar isi adalah urutan sebuah judul pada tiap bab berisi halaman yang terdapat dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Daftar isi ini bisa diartikan sebagai lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman pada penulisan. Lalu yang selanjutnya ada daftar lampiran. Daftar lampiran berisi urutan halaman judul lampiran. Lalu ada daftar tabel. Daftar tabel adalah kumpulan beberapa urutan tabel yang menunjang dalam pembuatan karya ilmiah. Nah, biasanya format dari daftar tabel, daftar lampiran, dan daftar isi ini sama. Lalu masuk ke bagian inti yang pertama, bab 1 pendahuluan, terdiri dari 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan uraian singkat, jelas, dan logis dari sebuah kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut dijawab melalui kegiatan penelitian. Lalu yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum di masalah penelitian sebagaimana yang tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Lalu, manfaat penelitian adalah uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian tersebut. Masuk ke bab 2, kajian teoritis dan metodologi penelitian. Yang pertama, di bab kedua ada kajian teoritis. Kajian teoritis merupakan serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teoritis ini merupakan salah satu hal penting yang harus ada di dalam karya ilmiah, sebab hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Lalu setelah kajian teoritis, ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan diagram yang berperan sebagai alur logika, sistematika, tema yang akan ditulis. Kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan hubungan antar variabel penelitian yang akan mengarahkan peneliti untuk melihat atau membuat skema. Lalu yang ketiga ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi uraian cara ilmiah yang digunakan penulis untuk mengungkapkan atau menjelaskan data yang dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, serta tindakannya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah yang diteliti.
Lalu bab 3 pembahasan. Di dalam bab pembahasan ini ada 2 subbab utama. Yang pertama deskripsi kasus, yaitu berisi uraian penjelasan atau deskripsi kasus masalah yang menjadi inti bahasan dalam karya ilmiah. Deskripsi kasus harus ditulis sejelas mungkin, secara sistematis tetapi tidak bertele-tele. Yang kedua ada analisis kasus. Analisis kasus berisi uraian hasil analisis atau penelitian dalam masalah yang diteliti. Analisis kasus disusun berdasarkan data hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan selama penelitian. Data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Lalu yang keempat, bab keempat ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, berisi simpulan atau inti penelitian yang dilakukan. Nah, biasanya di dalam bab kesimpulan ini ditambahkan juga pemaknaan penulis terhadap penelitian yang dilakukan. Lalu di bagian bab 4 kesimpulan juga terdapat subbab saran. Saran ini merupakan bab penutup dalam sebuah karya ilmiah yang dalam penulisannya itu tidak ada pedoman khusus yang berlaku. Lalu ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan juga tahun terbit. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber atau rujukan penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Lalu ada yang terakhir lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran isinya adalah hal-hal pendukung yang berkaitan dengan pembahasan dalam karya ilmiah. Dapat berupa foto atau gambar, indeks atau glosarium, bagan, tabel, ataupun skema. Kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu sebuah karya ilmiah disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Karya ilmiah dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat dalam proses penyusunan karya ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.